Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel David Cell. Di sini kita lanjut ke part yang kelima. Kita di sini mendesain tampilannya ya, tampilan untuk Jamilo. Oke, langsung saja ya, nggak usah lama-lama. Kita sudah masuk dalam Jamilo. Jangan lupa aktifkan dulu XAMPP-nya. Di sini Apache dan MySQL-nya tolong diaktifkan. Lalu lanjut ya, kita ke administrasi platform. Pastikan loginnya menggunakan admin ya. Ini biasa secara default udah langsung admin. Oke, kita udah masuk ke dalam administrasi platform. Yang perlu kita lihat di bagian platform ini ada beberapa settingan di sini ya. Langsung masuk ke bagian yang paling atas, itu setting konfigurasi Jamilo. Oke, kita masuk ya. Di sini sudah nampak ya beberapa pengaturan-pengaturan standarnya. Di sini bisa kamu tampilkan link URL institusi, atau kalau bisa di sekolah biasa ini pakai link website utama ya. Nah, di sini boleh pakai ini aja sebagai contoh, atau aku coba pakai website punya aku sendiri, online.my.id, contoh aja ya. Terus SMKN 1 Wakanda, boleh, sudah ya namanya. Terus nama administrasi email platformnya siapa, misalnya pakai email ini aja, misalnya David. Terus untuk nama belakang ini aja ya, John Doe. Misalnya nama belakang, di sini nama belakang kamu ya, nama belakang adminnya, ini nama depan. Lalu informasi administrator platform di catatan kaki. Nah, ini misalkan kalau kita tekan iya, dia akan tampil di bagian footer websitenya. Nah, ini di sini kelihatan ya untuk pengolahnya. Di sini ada namanya John Doe dan juga Power. Nah, ini nggak kelihatan karena sedang disetting. Nah, lalu untuk di bagian mana tadi ya? Nah, ini show teacher information in footer. Ini ya, berarti kalau misalkan di suatu course nanti kelihatan nih gurunya siapa. Misalnya dia mengajar matematika, gurunya siapa, kelihatan namanya di bagian footer ya, kayak tadi ya. Nah, terus type server ini nggak masalah, biarkan saja. Siapa yang online ini bisa kita lihatkan ya. Yang online akan kelihatan berapa jumlahnya, ditampilkan jumlah user yang online pada mata kuliah ini. Misalnya pada course matematika ada yang aktif di sana, kelihatan berapa jumlah usernya. Terus kalau yang di bagian halaman bawah ini bisa kelihatan semuanya nih, siapa yang online aja. Nah, nanti tampak nih pengguna yang udah login. Terus tampilan user pada halaman login tampak bagi umum. Jadi orang umum pun bisa melihat siapa yang online. Ini tergantung kebutuhan masing-masing ya. Bisa dinonaktifkan atau biar nggak kelihatan nih siapa yang login. Atau ini gurunya atau adminnya mau ngeliat nih yang online siapa aja. Nah gitu. Ini bagus ya supaya kelihatan siapa yang sedang online, siapa yang nggak kelihatan nih yang lagi aktif gitu ya. Pendaftaran. Nah ini pendaftaran ini gunanya untuk akun ya. Jadi pas di dalam LMS ini, apakah usernya bisa mendaftar secara mandiri atau didaftarkan oleh adminnya. Dan ini jika ditekan ya, user itu akan bisa mendaftar sendiri, seperti kita mendaftar pada Google ya, akun Google. Buat nama, user, emailnya, terus passwordnya apa, dia bisa membuatnya secara mandiri. Tapi jika kita pilih tidak, yang mengisikan itu adalah admin ya. Jadi kalau misalkan kita studi kasusnya itu di sekolah, itu lebih baik isinya tidak ya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mendaftar ke LMS sekolah gitu ya. Atau di opsi ketiga, usernya bisa mendaftar secara mandiri, tapi perlu apa dulu? Perlu persetujuan dari admin. Nah itu ya, ada 3. Tapi kalau misalkan full admin itu tidak saja pilih ya. Secara umum sekolah biasanya memilih tidak. Pendaftaran sebagai pengajar. Nah ini untuk course ya, membuat homepage pada mata kuliah. Nah jadi pengajar bisa mendaftar juga pada login awal. Nah ini nggak usah aja,
karena bisa disalahgunakan nanti, gitu ya. Misalkan ada user nih mau mendaftar, dia bisa milih role-nya apa, sebagai pengajar, padahal dia siswa. Nah, gitu ada sedikit kesalahan nanti ya. Lebih baik admin saja yang membuat usernya, gitu ya. Fitur lupa password, nah ini bisa diaktifkan, nanti usernya akan menghubungi pihak admin untuk penggantian passwordnya sesuai dengan ketentuannya ya. Kita pilih iya saja. Terus tampilkan kode mata kuliah dalam judul mata kuliah. Nah ini dalam pembuatan course nanti ada namanya kode mata kuliah ya. Misalnya kode ini kita gunakan untuk mempermudah penyusunan mata kuliahnya atau mata pelajaran. Misal kayak mata kuliah atau mata pelajaran matematika, itu kodenya MTK 01 misalnya, itu atau MTK X. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai kode kalau itu mata pelajaran pada kelas 10 gitu ya. Itu tergantung kreasi masing-masing ya, gimana cara membuat kodenya. Dan ini bisa diaktifkan, bisa tidak ya. Kalau diaktifkan kodenya akan kelihatan nanti gitu. Kalau di sini aku tidak saja ya. Tampilkan pengajar dalam judul mata kuliah. Ya, kita gunakan yang default saja, ini sudah bagus sebenarnya. Jadi nanti di dalam course-nya kelihatan tuh, ini yang mengajar siapa, kelihatan nama gurunya. Begitu ya. Administrator platform telepon. Nah, ini nomor telepon administrator. Kita boleh misalkan buatkan 0888881313 misalnya gitu ya. Ini contohnya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin menghubungi admin, dia bisa menghubungi melalui nomor ini, gitu ya. Bolehkan tampilan siswa. Nah ini kalau misalkan sebagai pengajar atau admin nih, dia bisa melihat kuliah itu seperti yang dilihat oleh siswa. Tampilan siswa tuh bisa mereka melihat. Kalau tampilan admin kan ada ini nih, nah, ada administrasi platform, ada dashboard, reporting, dan itu ya. Kalau misalkan tampilan siswa itu hanya homepage, daftar mata kuliah, agenda, social network, itu doang. Dan dashboard mungkin ada ya. Jadi tampilan siswa bisa kita lihat secara live di akun admin kita gitu ya. Nah, sampai mana tadi? Oke, sebentar, ini kecepatan. Kita nggak banyak-banyak ya, langsung yang perlu-perlu saja. Batas waktu walls online. Nah ini list time namanya ya. Jadi jika kita sudah login, kalau akun itu biar online aja, dibiarin nggak ngapain, dia ada batas waktu atau berapa lama dia bisa online. Jadi nanti kalau misalkan sudah dalam waktu yang ditentukan, ini misalnya 30 menit ya, ini detik, hitungnya detik. Kalau nggak ngapa-ngapain selama 30 detik, dia akan log out ya, tidak dianggap online lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu menurutku. Validitas akun memakai valid selama sekian hari ini setelah dibuat. Ini hari 3.660 hari ya. Ini berapa tahun ya, nggak tahu, boleh silahkan cari sendiri pakai kalkulator. Tampilkan alamat email, tidak usah, ikuti saja ini. Show number tidak usah. Show empty course kategori, ngeliatkan kategorinya ya, kategori course. Ini aktifkan saja biar kelihatan kategorinya. Show backlink nggak usah. Show course language boleh, tampilkan saja bahasa course-nya. Terus display kategori di homepage tidak usah. Dan ini tab header-nya yang kita tampilkan. Ini kelihatan ya di sini. Ini susah ya kita ngeliatnya. Kita coba tambah tab baru. Localhost LMS. Nah di sini ya, lihat tabs in header. Bisa dilihat di sini ada beberapa tab. Ada yang bisa kita matikan. Misalkan kita nggak butuh dashboard, ini akan hilang ya. Dan itu agenda, course, platform, reporting, tab, social network. Ini kalau misalkan kita tidak butuh dashboard misalnya, itu kita hilangkan centangnya gitu ya.
Di sini memang dashboard nggak terlalu dibutuhkan. Terus system selection. Nah, user bisa mengganti tema dari Camilonya sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing. Dan ini kalau misalkan mau fokus ke tema sendiri sesuai dengan ketentuan sekolah, pilih tidak ya. Jika milih ya, tampilan siswa bisa mereka ngubah sendiri. Misalkan ada warna merah, ada yang warna kuning, diubahnya bisa bagi mereka. Tapi lebih baik tidak saja, biar lebih serasi ya. Dan ini display cloud scores on login page, dan ini nggak usah aja ya, biarin aja. Ini non admin to create course. Oke, ini berarti guru bisa membuat course sendiri ya. Dia tidak admin, dia hanya sebagai guru, dia bisa membuat course. Nah, ini boleh ya, biar mempermudah pekerjaan admin. Jadi admin nanti lebih bekerjanya tuh memilah-memilah mana yang benar, mana yang enggak. Nanti bisa dikasih tahu gurunya kayak gitu ya. Learner access to kategori, ya, mereka bisa mengakses kursus. Enable term and condition, ini nggak usah, biarkan saja. Ini nggak usah. Show link report bug nggak usah juga. Ini nggak usah. Ini nggak terlalu perlu ya. Enable watermark in PDF, ini nggak usah juga. Ini kalau misalkan teman-teman mau pakai watermark sendiri, bisa gunakan ini ya. Tapi di sini aku nggak gunakan karena nggak perlu betul. Ini mau pakai watermark atau pakai icon logo sekolah boleh ya. PDF watermark teks nggak usah. Ini nggak usah, nggak terlalu dibutuhkan. Selebihnya next saja dulu. Kalau global chat ya, dibiarkan boleh chat. Use email as username. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau misalkan di sekolahnya nggak mau pakai email, maunya pakai username, ini biar unik. Atau mau pakai, kalau di sekolah ada yang namanya NISN ya, pakai NISN. Jadi siswa bisa login menggunakan NISN mereka. Kalau mau pakai NISN atau angka-angka yang unik yang lainnya, pilih tidak. Tapi kalau misalkan mau menggunakan email pribadi siswa, silakan pilih ya. Atau di sekolah mau menggunakan akun belajar.id, jika disediakan silakan gunakan pakai email. Klik iya ini ya. Dan ini sesuai dengan keinginan masing-masing sekolah. Allow skill tool. Nah, ini bisa dilihat skill ya. Ini kalau bisa mereka menggunakan tampilan skill mereka di social network. Jadi misalkan di dalam suatu akun ada user yang bernama Budi ya, dia punya skill pemrograman. Jadi skill pemrograman itu terlihat bagi teman-temannya atau user lain di akunnya si Budi ini. Nah, ini ya, user bisa melihat skill mereka di social network dalam blog di homepage. Nah, itu ya, ini opsional, bisa dipakai bisa tidak. Kalau ini untuk defaultnya itu dipakai, jadi nggak ada masalah kita mau pakai atau enggak, silakan pilih aja. Allow subscription from platform, ini kita ikuti saja ini ya, nggak usah, tidak terlalu dibutuhkan. Kalau misalkan untuk platform belajar secara online ya, misalnya kita mau buka LMS untuk pembelajaran kursus online, lebih baik ini kita aktifkan. Tapi ini hanya untuk sekolah, kita nggak usah pakai. Enable alert template. Nah, ini kita nggak perlu aktifkan, pilih saja tidak. Ini tampilkan course yang lagi hot-hotnya, nah itu ya, ditampilkan dia nanti di dalam index page. Di halaman utama dia akan kelihatan sebelum login nih biasanya nih. Untuk hot course-nya akan kelihatan course yang lagi hangat-hangat atau yang lagi banyak diakses gitu ya. Use custom page, ini kalau misalkan teman-teman mau pakai halaman custom bisa diaktifkan ini. Tapi ini nggak usah ya, agak ribet. Kita lebih mengutamakan yang simple aja, yang paling banyak digunakan. Enable my file section, ini ya saja, ini tak perlu dijelaskan ya, silahkan dibaca aja karena kita ngikutin yang ini aja. Oke, setelah login, hide top content, login, bla 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 bla. Ini tidak
tidak ya, biar aja tidak. Hide global announcement for anonymous, sembunyikan pengumuman global untuk orang yang tidak diketahui atau yang tidak bernama. Jadi nanti ada user yang masuk atau login sebagai akun anonymous atau tidak bernama ya. Jadi pengumuman dia akan tidak menerima pengumuman untuk user anonymous itu, jadi tidak. Ini berarti dia tetap bisa melihat kalau kita pilih tidak. Biarkan saja ya, nggak usah diatur-atur. Ini juga biarkan saja. Ini nggak ada masalah, nggak bermasalah. Penjelasannya mungkin agak panjang ya kalau misalnya. Terus tidak ada masalah ya. Ini juga nggak masalah, biarkan. Hide button tidak ya, jangan. Biarkan. Ini juga biarkan. Avatar tim ini tampilan avatar kalau misalkan kita nggak ada foto profile, dia akan menampilkan seperti Mystery Man atau Monster ID. Pakai Monster ID bagus sih sebenarnya ya, nanti tampilannya kayak gambar monster gitu ya di ikon untuk foto defaultnya atau foto standarnya. Gamification mode bisa mengaktifkan bintang achievement ya, pendapatan atau apa namanya ya, seperti pendapatan bintang itu ya, seperti pencapaian ya, pencapaian di learning pad. Jika selesai learning padnya dia akan mendapatkan pencapaian ya. Ini ya mengikuti konsep game ya, tapi nggak ada masalah, biarkan saja, tidak usah. Dan selebihnya seperti ini ya, tidak, dan ya. Ini bisa menampilkan akun Skype, kita nggak perlu Skype, kita linked juga nggak perlu. Show skill name on skill well juga nggak perlu, ya udah itu aja ya. Kita save setting. Oke, ini udah semua ya untuk pengaturan yang pertama. Kita lihat di sampingnya ini ada course, ada session. Kita lihat dulu apa yang tampil di sini. Nah, ini untuk pengaturan course-nya bisa kita atur ya, bisa dalam bentuk tampilan aktivitas. Ini untuk tampilan homepage-nya ya. Kalau lebih enaknya kita pakai big icon aja, yang udah tampil yang udah defaultnya. Kalau misalkan tampilan 3 kolom, dia akan nampilin kotak 3 di sini sebanyak 3 kolom. Kalau 2 dia cuma 2 sebuah sini, kolom besar 2 kiri kanan. Atau big icon view, nanti di sini icon itu menyesuaikan dengan iconnya. Kita pakai big icon aja, udah lebih bagus. Shortcut tool, kita nggak usah pakai shortcut tool. Itu untuk menampilkan tool-tool yang ada di banner nanti, bisa untuk shortcutnya ya. Kategori grup, izinkan admin mata kuliah untuk membuat kategori di dalam grup, dalam modul grup. Ini nggak usah, kita biarkan saja, nggak usah banyak-banyak. Kuota default, berapa kuota default untuk tool dokumen? Apa Anda dapat melampaui kuota untuk mata kuliah tertentu? Bla 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 bla. Ini untuk di dalam dokumen kita bisa menyimpan berapa MB dalam satu platform dalam satu kursus. Jadi kita bisa menyimpan file sebanyak 95,4 MB. Ini lumayan kecil ya. Tapi ini memang bagus untuk membatasi ya, membatasi seberapa banyak bisa mengupload di dalam dokumen sebuah kursus atau mata kuliah ya. Ini bisa diubah, misalkan saya buat 100 saja, bebas ya sebenarnya. Makin besar tentu makin banyak memakan penyimpanan teman-teman. Itu kuota grup default, ini untuk berapa kuota default untuk satu tool dokumen grup. Ini kalau misalkan dalam bentuk grup 4,8 MB. Ini kita biarkan saja ya. Bolehkah pemakai? Bolehkah admin mata kuliah menentukan heading user untuk mengambil informasi? Tidak usah ya, biarkan saja. Tampilkan menu navigasi mata kuliah? Tidak usah, biarkan saja. Bolehkan memakai tool? Tidak, biarkan saja. Navigasi laman kuliah? Ini nggak usah, biarkan saja. Yang kita pakai default aja ya. Default, terus ini juga default. Allow course theme, ini biarkan saja default. Glossary term dokumen nggak usah, biarkan saja.
show course description, ya tampilkan deskripsi course-nya, biar tampilkan glossary, tidak ada, biarkan nggak usah. Go directly ke course setelah login, tidak, kita langsung masuk ke homepage dulu, jangan langsung masuk course. Minimum score exercise, ini bisa jadi batas KKM ya, batas KKM teman-teman, atau di sekolah menggunakan KKM. Di sini bisa dinolkan saja, bisa dibuatkan 0, atau di sini ada bisa 75 ya dari 100 gitu. Jadi kalau misalkan udah ada 100 pengskorannya persentase ya dari 1 sampai 100%, itu menggunakan kayak gini. Tapi kalau misalkan skala penilaian dari 1 sampai 10 bisa digunakan angka 7. Kalau aku di sini nolkan saja, kosongkan saja. Ini kosongkan, enable quiz skenario, tampilkan aktifkan quiz, biarkan saja. Ini biarkan juga. Nah, ini default course visibility. Nah, ini untuk defaultnya course itu ada beberapa tipe. Ada yang terbuka, bisa di seluruh dunia bisa mengaksesnya. Ada yang terbuka tapi aksesnya diizinkan untuk user yang terdaftar di platform ini aja. Oke. Terus akses privat, situs hanya dapat diakses oleh user yang terdaftar. Dan yang terakhir tertutup, tidak ada akses ke mata kuliah ini. Nah, ini ada beberapa. Kalau yang di atas ini misalnya buka kursus gratis yang bisa diakses untuk seluruh orang di dunia. Ya, bisa kita pakai yang paling atas. Sedangkan yang kedua terbuka, namun aksesnya diizinkan dulu, perlu izin untuk user yang terdaftar di platform ini aja, yang terdaftar di Camindo ini aja. Jadi dia hanya pada orang yang terdaftar di sini. Sedangkan akses privat, situs hanya didapat diakses oleh user yang terdaftar. Yang terdaftar bagaimana? User itu didaftarkan oleh admin di dalam course-nya. Jadi di dalam kursus itu udah ada usernya yang dimasukkan oleh admin. Jadi tibanya yang bekerja di sini adminnya. Dan di sekolah biasanya menggunakan ini. Sebaiknya ya. Atau menggunakan ini nanti diizinkan oleh adminnya. Jadi siswanya mendaftar. Tapi lebih baik ini. Jadi lebih tertata dengan rapi. Nggak repot untuk menunggu siswanya membuka dulu. Jadi kita akses privat saja. Allow public certificate, kita nggak usah pakai sertifikatan. Use template nggak usah. Show learning pad atau link iya, ikutin saja ini, nggak usah, ini nggak usah. Forum ini nggak usah. Hide learning pad PDF iya, biarkan saja. Logonya nggak usah. Terus course customnya nggak usah. Katalog. Teacher can select template, ya boleh. Teacher juga bisa memilih template sendiri. Nah, ini kita save. Oke, kita lihat ya, ini masuk ke session. Untuk session kayaknya nggak usah ya, nggak usah diatur. Kita lanjut aja ke bagian bahasa-bahasa. Nah, untuk bahasa di sini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Cuman bermasalahnya kadang ada yang masih dalam bentuk bahasa Inggris, nih kayak reporting, kayak social network gitu ya. Tapi kita udah familiar dengan itu. Ini kita bisa menggunakan bahasa prioritas. Ada bahasa kursus, bahasa user, bahasa yang dipilih, bahasa platform. Ini bisa kita pilih skala prioritasnya. Ya. Misalkan kita menggunakan bahasa platform untuk prioritas pertama. Jadi di platform itu dia akan menggunakan di LMS ini dia akan menggunakan bahasa ini sebagai bahasa yang lebih utama. Ya gitu ya, bahasa ini sebagai bahasa kedua, tapi tetap bahasanya ada yang bercampur nanti. Begitu ya. Dan dia disesuaikan. Lanjut kita ke user. Untuk user ini kayaknya bisa kita tambahkan, kita bisa tambahkan email, tambahkan login, nama, kode, telepon, di bagian profil mana yang dapat diubah, bisa kita pilih ya. Yang bisa diubah password, foto, sama bahasa. Ya, nama mungkin bisa lah ya, nama dan itu aja. Terus yang wajib isi email, bahasa kalau misalkan pakai pendaftaran.
Kita kan nggak pakai pendaftaran, jadi nggak perlu. Oke, agenda personal ini nggak usah. Bolehkan user menambahkan item ya, ini bebas ya, dia mau menambahkan agenda sendiri di apanya nanti dalam bentuk kalender ya, dia bisa nambahkan agenda sendiri. Jika di setting set benar ya bla bla bla, kemudian situ di promaku dia berdasarkan. Ini nggak usah, kita biarkan saja kosong, tidak. Ini nggak usah, ini nggak usah. Allow user to change email without password. Boleh mengubah email tanpa password, jangan ya, jangan ya. Ini tidak ya. Kita save. Oke, untuk user kira-kira seperti itu. Kita lihat yang tool. Ini ada banyak ya teman-teman. Jadi nanti mungkin nggak semuanya yang kita setting. Kita sesuaikan saja ya. Modul-modul aktif saat pembuatan pembelajaran. Oke, ini yang di dalam pembuatan pembelajaran atau kursus dia bisa mengaktifkan apa aja. Nah, ini untuk attendance, ini kehadiran ya, kita aktifkan. Jangan sampai nggak aktif. Progress nggak usah, deskripsi, Dropbox, search nggak usah, glossary, assessment ini bisa kita nonaktifkan yang tidak kita butuhkan ya. Bisa publikasi siswa atau survei kita nonaktifkan, kita nggak butuh. Wiki juga kita nggak butuh. Kita publikasi siswa butuh nggak ya, latihan grup, kayaknya itu aja dulu karena kita nggak semuanya nggak kita pakai. File yang dihapus tidak dapat direstore, no, masih bisa di recovery sama admin, jadi file masih bisa direstore. Dropbox bolehkan dokumen ditimpa atau ditulis ulang ya, gitu ya. Ini juga tentang Dropbox juga, bisa Dropbox, siswa bisa menggunakan Dropbox, mengirim dari siswa ke siswa, izinkan grup boleh, mailing diizinkan tidak boleh menggunakan mailing ya. Online email editor, enable, nggak usah, ini ikutin aja ya, ini aman ya. Ini nggak terlalu penting kali, tapi ini bisa digunakan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Penjelasannya bakal panjang, aku jamin, karena lebih fokus untuk sekarang aku lebih fokus gimana cara menggunakan mengedit tampilannya dulu, yang penting-penting aja untuk penggunaan standar aja. Oke, lanjut. Untuk yang ini kita nggak perlu ya, HTML editor nggak usah, untuk security nggak usah, untuk tuning nggak usah, untuk assessment nggak usah. Time zone boleh kita atur ya, time zone-nya kita gunakan Jakarta kalau nggak salah ya. Jakarta, Asia, Jakarta. Nah ini ya untuk Asia Jakarta, untuk zona waktu kita tekan save setting karena defaultnya di Eropa Berlin ya, jadi dia akan sesuai dengan waktu kita ini. Lalu kita lanjut ke bagian penelusuran. Ini kayaknya nggak terlalu dibutuhkan ya nggak usah. Ini pengaturan untuk adminnya nih ya, kita bisa menambahkan ekstra konten di headernya pakai kode HTML, tapi nggak usah, kita skip dulu. Search nggak usah. Nah, untuk style sheet kita bisa mengubah tampilan style kita, yang mana ini temanya ya. Nah ini bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis tema yang udah dari bawaannya, dan bisa kita coba lihat kayak ini Camilo Electric Blue. Kita bisa save setting, tampilannya akan seperti apa. Nah tampilannya akan ada ya kapal laut seperti ini ya. Kita coba yang lain, kita coba menggunakan apa bagusnya ya, akademika ya, akademi, lebih ke edukasi, dan tampilannya bagus ya, ada gambar buku seperti ini dan ada logo Camilo. Oke, kita lanjut ke kanan. Di sini ada update logo. Nah logo inilah yang akan kita edit. Gimana cara ngeditnya? Kita lihat di sini, the logo must be 250 kali 70 pixel di ukurannya dan dalam bentuk format PNG. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam Canva ya. Kita lihat di sini buat desain, dan kita buat di sini ukuran custom. Lalu kita buat lebarnya 250, tingginya 70, unitnya pixel. Kita buat desain baru. Tunggu sebentar,
Oke, sudah masuk ya ke dalam sini. Kita tinggal buat ini jadi logo LMS ya. Terus kita buka elemen, kita cari aja contoh ya, contoh logo sekolah. Kita buat grafis, dan di sini bisa kita lihat ada beberapa logo ya. Kita boleh ambil aja, kopas aja salah satu logonya. Mana yang bagus ya? Logo yang bagus untuk kita pakai mungkin boleh ini. Ya boleh ya. Ini kita letakkan seperti ini, terus geser kayak gini. Kita masukkan ini ke tengah. Ya, bagus ya. Oke. Bentar. Nah, udah tengah ya. Terus kita kasih tulisan di sini ya. Tulisannya mirip seperti ini. Dan kita coba buat tulisan menggunakan teks biasa. Kita pakai font yang udah ada ya. Boleh kita cari dulu. Kayaknya nggak usah deh, pakai teks biasa aja. Tambahkan judul. Di sini kita buat SMKN 1 Wakanda. Nah, kita buat ya. Nanti kita buat di sini tagline-nya di bawah, atau bisa kita buat di bawahnya tuh moto atau identitas sekolahnya ya. Ini kita buat formatnya menggunakan font Oke, ada motor ribut, sorry. Langsung kita gunakan font yang berbeda. Biasanya di sini gunakan Popin ya. Kita coba lihat dulu seperti apa hasilnya. Atau Lego Spartan. Kayaknya Popin bagus deh. Enggak. Kita cari yang tebal. Yang tebal dan juga logonya jadi kuat, terasa kuat. Kayaknya ini deh, boleh dah. Coba kita geser ke kiri. Terlalu lebar, mungkin kita pakai Anton ini. Terlalu sempit ya. Mungkin kita coba pakai Liga Spartan ini, dan ini kelihatannya oke. Kita buat dia jadi rata kiri. Ya, rata kiri ya. Dan warnanya ini kita pakai warna yang mirip dengan warna perisai ini. Kita pilih teksnya, terus pilih warna yang ada di perisai. Nah, gitu ya. Biasanya warna udah otomatis di sini. Terus kita tambahkan lagi subjudul di bawahnya. Misalkan di sini Wakanda. Wakanda forever. For everyone. Ya. Dan ini jadi tagline-nya yang di bagian bawah kayak gini ya, tapi ini tulisannya jadi pendek. Kita pakai Popin aja nggak sih? Pakai Popin tadi, pakai Popin. Biar pendek ya. Anton. Nah, ini. Mantap ya. Kita geser kanan dikit, ini geser ke kiri, ini geser ke kanan. Terus kasih garis ya. Iya, kasih garis bagus nih. Kasih garis. Kita pakai ini aja. Terus geser ke kanan, geser ke kiri, ke kanan ya, ke kanan. Tuh, aku jadi belok dia. Bentar, ini udah pas. Ini kita ke bawah, ini kita kecilkan ukurannya dengan di sini ketebalannya jadi 1. Oke, udah oke ya. Bisa dilihat ini tulisannya kita ubah juga warnanya, udah oke. Ini juga warnanya diubah jadi
warna ini. Dan logonya ganti nggak sih? Bentar, kita cari logo Panther ya. Black Panther. Wah, keren nih cuy. Kita pakai ini aja. Nah, keren. Baru cocok. Jadi SMKN Wakanda. Warnanya ganti agar serasi. Nah, udah keren ya. Oke, ini udah selesai. Kita sesuaikan lagi, ini kelompokkan karena masih lebar, kita besarkan lagi. Oke, dah, mantap ya. Lalu kita ekspor, bagikan, ekspor ini unduh. Terus di sini kita gunakan saja PNG, disarankan ya, latar belakang transparan, lalu unduh. Oke, tunggu sebentar sampai selesai. Oke, ini udah selesai ya, udah terdownload. Baru kita balik lagi di sini dan choose file. Kita masukkan file yang akan kita gunakan. Dan ini udah masuk ya, logo LMS.png. Kita klik Photroid. Ini jadi aneh bahasanya ya. Dan kita cek dan dia berubah. Dan ternyata warnanya nggak cocok, karena backgroundnya warnanya kayak gini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita ubah warnanya jadi warna putih seluruhnya. Warna putih. Ya, backgroundnya kita kasih warna abu-abu. Sedangkan untuk isi kontennya kita ubah jadi warna putih biar kelihatan. Ini cuman untuk penyesuaian dengan backgroundnya tadi. Ini kita pisahkan dulu. Ini teksnya kita ganti warna putih. Ini warna putih juga. Oke, udah semua ya. Kita tinggal bagikan lagi, download, latar belakangnya transparan, unduh. Kita tunggu sebentar dan klik OK ya. Kita update logo lagi. Kita choose file. Terus kita update logo yang warna putih. Udah masuk ya, tinggal Photroid atau upload ya. Dan ini dia logonya, keren ya, sudah keren ya. Wakanda Forever for Everyone. Nah, begitu. Dan untuk new style sheet ini menggunakan template yang bisa di-download atau dia diedit secara mandiri, mungkin kayak gitu ya. Karena aku belum pernah nyoba yang ini. Kita abaikan saja dulu karena udah menggunakan template yang bawaan dari Camilonya. Lanjut ke templates, ini apa isinya ya? Oke, ini template-template yang ada tersedia di sini bisa kita ubah dengan sedemikian rupa. Ini template-template seperti PowerPoint ya. Di sini udah kelihatan. Audio command, bentuk ini tampilannya. Untuk kursus, judul kursus, ini tampilannya. Dan ini udah banyak template-template di sini. Dan kita bisa tambahkan atau kita bisa edit. Nah, ini ya, tambah template. Jadi ini untuk mempermudah kegiatan di LMS lebih lanjutnya ya. Jadi kita pakai yang ini aja yang udah ada. Dan ini plugin. Nah, pluginnya ada banyak ya teman-teman. Juga bagaimana ya? Kita nggak terlalu perlu banyak plugin karena itu bisa memberatkan LMS kita. Sedangkan kita bisa gunakan beberapa plugin yang memudahkan kita. Ini juga ada ya. Tambahkan login menggunakan akun Facebook. Nah, ini bisa login menggunakan akun Facebook, cuman kita nggak perlu karena kita untuk sekolah ya. Terus ada AI Help plugin, nggak perlu. Ada banyak nih yang bisa kita gunakan, bisa kita menjual kursus juga bisa nih. Terus card game juga, beberapa file yang bisa mengirim SMS, bisa menambahkan blog, header dan footer di kursusnya. Ini boleh ya kita pakai. Kita bisa tambahkan, kita centang dulu notifikasi, Korsega, bla 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 bla. Tambahannya banyak ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman pilih sendiri apa yang dibutuhkan sesuai keinginan aja. Bisa kita tambahkan Google Meet di dalam ini ya, di dalam kursus kita.
bisa kita klik di sini. Kita tambahkan saja ya Google Meet. Lalu H5P bisa kita tambahkan, atau Hello World dan bla 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 bla. Mana lagi yang biasanya dibutuhkan ya. Bisa kita import loh dari Moodle saingannya. Bisa kita membuat mind map di sini, boleh ditambahkan kalau mau. Oke, apalagi yang bisa ditambahkan di sini itu sesuaikan saja ya dengan kebutuhan teman-teman. Di sini aku hanya menambahkan beberapa tadi, 2 buah tadi. Kita klik enable the selected plugin. Tunggu sejenak. Ini kita bisa nambahkan zoom ya, baru kelihatan. Tinggal tambahkan saja ya teman-teman. Tunggu sebentar. Dia butuh waktu untuk menginstal pluginnya ya. Lihat di sini login, loading ya, login. Oke, sudah aktif ya. Setting telah tersimpan. Nah, ini bisa konfigurasinya bisa dilihat di sini. Contoh untuk force block bisa kita klik configure. Enable plugin, kita aktifkan pluginnya, kita simpan. Oke, kita balik ke plugin. Ada satu plugin lagi tadi yang belum diaktifkan, Google Meet ya, bisa konfigurasi, kita aktifkan. Ya, enable Google Meet tool, ya kita pilih ya. Tool name kita biarkan saja karena ini udah otomatis namanya Google Meet atau video conference. Ya, di Google Meet. Sudah tersimpan ya, update successful. Lalu kita balik ke administrasi platform. Bagian setting konfigurasi Camilo tadi. Kita udah sampai di bagian settingan untuk yang plugin ya. Kita lihat di LDAP. LDAP ini gunanya untuk apa ya? Oke, ini kayaknya dari bagian admin ya. Ini nggak usah disetting karena kita sebagai pengguna biasa. CAS juga nggak perlu rasanya ya. Ini authentication dan server-serveran ini nggak usah. Ini bagian administrator. Slibotet. Sibolet ya, Sibolet. Ini nggak usah. Ini bagian developernya. Facebook bisa disetting juga ternyata. Oke, ini juga nggak perlu. Ini authentication ya, bisa menambahkan akun Facebook di sini. Kita nggak perlu. Rons ini kayaknya nggak usah ya, biarkan saja. Dan juga ini yang terakhir, allow push to mobile app ya. Ini kalau misalkan kita menggunakan aplikasi mobile, kita menggunakan Firebase ya sebagai konsolnya. Ini nggak perlu kita ubah. Oke ya, untuk pengaturan administrasi platform, setting konfigurasi Camilo kira-kira seperti itu. Kita lihat di bagian selanjutnya. Ini bahasa-bahasa. Untuk mengaturkan bahasa silakan pilih aja. Plugin sama seperti tadi, region. Ini udah masuk yang tadi ya. Pengumuman sistem. Oke, kita cek dulu ya. Pengumuman sistem. Kita bisa menambahkan pengumuman di sini sebagai admin ya. Contoh, ini biasa lebih ke teks biasanya. Nah, ini di judul, konten, mulainya kapan. Biasa ini kayak pengumuman hari libur sekolah. Judulnya di sini, terus kontennya apa? Hari libur untuk memperingati bla 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 bla, mulainya tanggal kapan sampai tanggal kapan gitu ya. Yang bisa melihat siapa? Pengajar, siswa, tamu, dan semuanya bisa ya. Ini untuk pengumuman. Oke, kita balik. Balik lagi. Oke, untuk global agenda ini sama seperti penyusunan agenda atau tampilan-tampilan di kalender. Misalkan ada jadwal-jadwal tertentu, kita bisa menambahkan di global agenda ini. Dan ini global ya, secara semua user bisa melihat. Ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, ada ARD dan bla bla bla-nya, mereka bisa melihat. Kita sebagai admin untuk menambahkan jadwal-jadwal tersebut. Di sini ada nambah kalender. Ini agenda list, nambah listnya. Di sini alarm nih ya, nambah item agenda baru. Oh gitu. Dan ini import dari Outlook. Kita bisa import ternyata.
Itu tergantung teman-teman bisa menambahkan jadwal. Bisa itu untuk kalender akademik kalau di sekolah. Dan di sini untuk tata homepage kita masuk untuk tampilan-tampilan tata homepage di bagian homepage ini ya. Ini untuk login di sini. Terus untuk edit homepage ini kita bisa tampilkan ya tulisan selamat datang misalnya. Boleh. Ini apply untuk semua atau untuk bahasa Indonesia. Kita apa perbedaannya? Ini perlu diperhatikan ya. Misalkan kita login menggunakan bahasa Inggris dan yang teredit hanya di bahasa Inggris saja. Yang menggunakan bahasa Inggris jika login menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan jika login menggunakan bahasa Indonesia, yang kita edit sekarang dihilang gitu ya. Jadi kita apply saja ke seluruh bahasa. Jadi kita buat di sini tulisan selamat datang ya. Selamat datang di LMS SMKN 1 Wakanda gitu ya. Terus untuk tampilannya ini heading boleh. Terus untuk style ini title 1 boleh. Untuk size ini udah biarkan saja. Fontnya kita biarkan saja. Terus untuk ratanya rata tengah ya. Udah ya. Ada lagi kayaknya nggak ada. Kita bisa tambahkan gambar di sini, tapi aku kayaknya pakai teks ini aja cukup. Kita save. Dan dia akan tampil di bagian homepage ini, di bagian sini. Sebelumnya kan kayak gini ya, congratulations dan bla bla bla. Kita cobakan ya. Oke, ini udah, kita coba refresh, dia akan berubah ya. Nah, seperti ini. Dia akan tampil di halaman homepage kita, di halaman awal. Selanjutnya apa? Kita mau nambahkan edit course kategori. Nah, kategorinya ada banyak nih. Ada kategori bahasa, itu bahasa asing. Itu untuk skill komputer atau project. Ini sebenarnya tergantung teman-teman gimana membuat kategori-kategori dalam mata kuliah. Misalnya kategori mata kuliah umum, ini untuk kuliahan ya, mata kuliah khusus dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan seperti ini. Ini aku biarkan saja dulu. Kita bisa abaikan sementara. Nanti bisa kita edit lagi ya pas kita sudah mendesain pembelajaran. Dan untuk portal news, kita bisa tambahkan hyperlink atau link di sini. Nama link. Masukkan link ini, jika kita klik dia akan dibuka di jendela baru atau gimana. Nah, itu ya. Ini bisa kita tambahkan di sini. Judul linknya apa, URL-nya apa, jika kita klik dia akan gimana, buka di jendela baru atau tetap di sini, atau tambahkan di menu. Dan seperti tadi juga apply ini di seluruh bahasa. Kita contoh ya. Ini mereknya apa tadi? Portal ya. Enggaknya sama, portal news. Terus judulnya, untuk URL-nya mungkin kita coba aja ya untuk youtube.com. Ini contoh. Buka di tab baru boleh. Terus kontennya apa? Kita buat di sini gayanya heading 1 portal news. Kita simpan. Seperti apakah jadinya? Kita lihat di sini. Tunggu sebentar sampai tersimpan. Oke, kita cek ya. Seperti apa terjadi? Kita lihat di bawah, nggak ada kelihatan di sini. Oke, berarti nggak terlalu ngefek ya portalnya tadi. Oke. Kita lihat di sini ada beberapa tampilan lagi di sini. Ada untuk login, ini udah diabaikan saja. Untuk notice, oke, ini bisa kita jadikan selamat datang. Datang ya. Di sini LMS ini silahkan digunakan untuk pembelajaran seluruh siswa ya. Pastikan mengerjakan.
seluruh tugas yang diberikan dengan baik. Oke, ini bakal jadi, ini di-apply di seluruh bahasa ya. Akan jadi pemberitahuan di sebelah kiri bawah, di bawah profil biasanya. Dan ini tampilnya sebelum login. Nah, ini ada login dan di sini ada notice. Dan help ini bisa kita tambahkan. Contohnya, ini kita coba refresh, apakah di sini tampil ya? Tidak ya. Kita coba logout. Dan dia akan tampil di sini. Selamat datang, LMS ini digunakan bla bla bla, dan ini tampilan homepage-nya kalau misalkan sebelum login. Dan di sini tambah portal news yang ini yang kutambahkan tadi. Tambah halaman baru. Dia akan muncul di sini. Kita klik ini, dia akan pindah ke tab baru seperti yang kita atur tadi. Dia akan pindah ke YouTube. Nah, begitu ya, teman-teman. Oke, itu bisa teman-teman tambahkan sendiri apa gunanya ini ya. Kalau di sini kayaknya aku nggak pakai, aku hapus saja lagi. You're not allow login ya. Oke, sudah ya. Oke, seperti itu untuk tata homepage. Banyak kegunaannya di sini. Lalu kita lanjut ke setting registration page untuk halaman pendaftaran. Nah, untuk halaman pendaftaran ini harusnya nggak perlu kita ubah-ubah lagi ya. Ini udah oke. Ada nama pertama, nama akhir, email, nama user, password, konfirmasi, nomor telepon. Udah cukup. Ya, nggak perlu kita atur lagi. Lanjut. Statistik harusnya nggak perlu kita setting. Ini kita nggak pakai soalnya. Tapi kalau kita mau gunakan dalam jumlah yang untuk penggunaan besar ya, untuk perusahaan atau sekolah dalam jangka panjang, ini pasti sangat digunakan. Ini untuk mengukur statistiknya ya. Dan ini aku tidak bahas di video ini. Kita lanjut aja. Ini ada teacher time report, ada waktu laporan guru. Bisa kita cek isinya. Course-nya apa, sessionnya apa, pengajarnya apa, terus kita filter, dan inilah laporannya. Waktu yang sudah dihabiskan oleh si guru, misalnya John Doe admin, dia sudah menghabiskan waktu sekitar 5 jam ya. Kira-kira seperti itu. Terus nanti akan muncul di sini apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh si gurunya. Kita bisa ngecek di sini sebagai admin. Sebagai laporan waktu yang sudah waktu mengajarnya ya. Extra field, kita cek lagi. Bisa dilihat. Oke, ini attendance calendar dan bla 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 bla. Ini nggak perlu diedit. Oke ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai situ saja dulu untuk setting platformnya. Dan tampilan hasil akhirnya kira-kira seperti ini untuk awalnya ya. Dan teman-teman bisa silakan edit sendiri dengan sesuai selera ya. Dan silahkan dipelajari untuk part yang keempat, ini part keempat ya, untuk setting platformnya. Lalu kita lanjut ke part kelima, yang mana kita akan fokus dalam membuat user ya. Kita akan buat user ke dalam LMS ini. Oke, sekian, terima kasih telah menyimak sampai tuntas, sampai habis. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Kita lanjut ke part berikutnya. See ya.